langkah-langkah penamaan senyawa alkana pada rantai lurus. Selanjutnya kita akan pelajari langkah-langkah penamaan senyawa alkana pada rantai bercabang. Nah, untuk penamaan senyawa alkana pada rantai bercabang ini ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Langkah yang pertama adalah menentukan rantai karbon yang terpanjang sebagai rantai induk. Kemudian langkah kedua, memberikan nama rantai induk sesuai dengan aturan penamaan alkana seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu pada tabel gugus alkana tadi. Kalian bisa berpedoman pada tabel untuk menentukan nama rantai induk ini. Yang ketiga, memberi nomor urut pada rantai induk dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan cabang. Jadi, atom karbon mana yang paling dekat dengan cabang, penomoran atau nomor 1 dimulai dari atom karbon tersebut. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menentukan nama gugus alkil dari cabang. Nah, dalam penentuan nama gugus alkil dari cabang ini banyak hal yang harus kalian perhatikan. Misalnya, suatu senyawa terdiri dari banyak cabang atau beberapa cabang, maka kalian perlu menambahkan angka Yunani di depan nama alkil tersebut. Misalnya di, tri, tetra, dan seterusnya. Kalian tinggal menambahkan angka Yunani sesuai dengan jumlah cabang. Misalnya jumlah cabangnya 3, maka di depan nama gugus alkil kalian tambahkan tri. Misalnya gugus alkilnya metil, maka kalian membuatnya adalah trimetil. Kemudian bila cabangnya terdiri dari gugus alkil yang berbeda, misalnya ada butil, metil, dan etil, maka dalam penulisan atau dalam penamaannya kalian sesuaikan dengan abjad. Misalnya dari butil terlebih dahulu, yaitu karena di depannya adalah huruf B, sehingga butil terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan etil yaitu E, baru dilanjutkan dengan metil yaitu M, sehingga dia berdasarkan abjad yaitu butil, etil, metil. Begitu pula seterusnya nanti, tinggal disesuaikan dengan cabang yang terbentuk, dengan nama gugus alkil yang terbentuk. Selanjutnya, langkah nomor 5, memberikan penamaan pada senyawa alkana dengan rumus nomor cabang, strip, gugus alkil, strip, nama rantai induk. Nah, nomor cabang ini nanti kalian bisa sesuaikan. Misalnya cabangnya ada berapa, nanti kalian tinggal berikan koma-koma saja. Misalnya cabang yang sama dan gugus alkil yang sama, kalian tinggal berikan penomoran misalnya 2,5 strip metil dan seterusnya. Nanti kita akan praktekkan agar lebih jelas. Kemudian untuk gugus alkilnya, seperti yang dijelaskan tadi, harus berurutan sesuai abjad jika terdiri dari beberapa gugus alkil yang berbeda. Harus sesuai dengan abjad mulai dari butil, etil, metil, dan seterusnya. Nanti disesuaikan dengan urutan abjad saja. Kemudian nama rantai induk seperti yang dijelaskan pada langkah pertama tadi. Di langkah pertama kalian sudah menentukan rantai induk, kalian tinggal masukkan ke langkah yang terakhir yaitu penamaan senyawanya. Sebelum kita mulai mengerjakan contoh soal atau menyelesaikan contoh soal, Ibu sampaikan terlebih dahulu tabel gugus alkil. Jadi ini nanti bisa kalian jadikan pedoman dalam penamaan senyawa alkana. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada gugus alkil metil, etil, propil, isopropil, butil, sekunder butil, isobutil, tersier butil. Nah, gugus alkil ini nanti bisa kalian sesuaikan dengan cabang yang terbentuk dalam senyawa tersebut. Polanya bisa kalian sesuaikan dengan cabang yang terbentuk pada senyawa tersebut. Misalnya nanti jika hanya ada cabang CH3, berarti gugus alkilnya adalah disebut dengan metil. Kemudian jika nanti ada cabang CH3, CH2, atau C2H5, maka nama gugus alkilnya adalah etil. Begitu pula seterusnya, nanti kalian tinggal sesuaikan polanya saja.
Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bersama-sama untuk menerapkan langkah-langkah penentuan tata nama senyawa alkana tadi. Jadi, di sini Ibu contohkan. Contoh pertama, dengan senyawa misalnya ini adalah contoh senyawa yang pertama. Jadi sesuai langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan rantai induk, di mana rantai induk ini ditentukan dengan rantai C terpanjang. Jadi pertama kita tentukan dulu rantai C terpanjangnya dari mana ke mana. Nah, misalnya kita ambil rantai C yang lurus. Jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan jika kita ambil atom C yang berbelok, jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4. Jadi panjangnya sama, yaitu kalau kita ambil lurus 4, jika kita belokkan ke bawah juga jumlahnya adalah 4. Jadi panjangnya sama. Kita tentukan atom rantai utamanya yang ini, rantai lurus. Jadi intinya atom C terpanjang. Setelah kita menentukan rantai induk, langkah berikutnya adalah memberi nama rantai induk sesuai dengan aturan penamaan alkana. Jadi kita buat dulu rantai induknya. Rantai induk bisa kita cek dengan menghitung jumlah atom C. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah atom C pada rantai induk adalah 4. Sehingga rantai induknya disebut dengan butana. Setelah menentukan nama dari rantai induk, selanjutnya adalah memberi nomor atau penomoran pada rantai induk yang dimulai dengan atom C yang paling dekat dengan cabang. Misalnya, kalau kita mulai dari kiri, cabang terletak pada nomor 1, 2, 3. Sedangkan jika kita mulai dari kanan penomorannya, cabang terletak pada atom C nomor 1, 2. Jadi atom C yang lebih dekat dari cabang adalah atom C yang di kanan atau yang paling kanan. Jadi kita berikan penomoran dari atom C paling kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita menentukan penomoran dari rantai induk tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan nama cabang atau gugus alkil dari cabang tersebut sesuai dengan tabel yang sudah diberikan tadi. Jadi gugus alkilnya adalah CH3 yang dinamakan dengan metil. Selanjutnya, kita tentukan cabangnya itu terletak pada atom C nomor berapa. Letak cabang pada atom C nomor 2. Jadi cabang CH3 ini terletak pada atom C nomor 2. Selanjutnya, itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk menentukan penamaannya berdasarkan rangkuman yang sudah kita peroleh, mulai dari rantai induknya yaitu butana, gugus alkilnya metil, kemudian letak cabangnya pada atom C nomor 2, sehingga kita akan memperoleh penamaan senyawa alkana ini adalah
2 strip metil strip butana sesuai dengan rumus tata nama senyawa alkana yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi senyawa alkana ini dinamakan dengan 2 metil butana.